Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ramadan SMK Negeri 2 yang berbahagia. Today we will study about the zakat. Do you understand about zakat? Yes. Zakat is of Rukun Islam. Rukun Islam there is 5. Number 1, syahadah. Number 2, salat. Number 3, zakat. Number 3 is zakat. Number 4, fasting. Fasting itu puasa. Number 5, pilgrim to the Mecca. Yeah. So there is 5 about the Rukun Islam. It's very important. You have get all of the Rukun Islam. Get all. Get all, you know? Yes. From Syahadah until pilgrim, until Haji. And then maybe if you don't have the Haji or pilgrim, maybe there is 4 or 3. 4 it is syahadah, salat, zakat, puasa. Maybe zakat you are not doing, ya. Kamu belum melakukannya. Tapi yang 3, syahadat, sholat, zakah. Oke, jadi ayo kita nyanyi lagu Rukun Islam waktu TK, masih ingat? Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Yuk, siapa belum sholat, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Nah, itu jadi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita itu tentang zakat. Kemarin toharoh sudah, sholat sudah, puasa kemarin belum ya, kemarin sholat. Oke, zakat. Jadi zakat ini adalah termasuk dari rukun Islam. Kalau kita umpamakan gini, rukun Islam tadi jumlahnya berapa? Halo? Rukun Islam jumlahnya 5. Akan saya ibaratkan bagian-bagian ataupun dari pilar-pilar bangunan. Rukun Islam ibarat bangunan. Yang pertama, bangunan itu terdiri dari pondasi, terdiri dari tiang, terdiri dari dinding, terdiri lagi dari ventilasi, terdiri lagi dari atap. Pondasi di dalam rukun Islam kira-kira apa? Pondasi. Ya, betul, 100. Pondasi dari bangunan adalah syahadat. Jadi
Ya, ada semennya. Jadi bangunan itu pasti ada fondasinya. Kalian pernah main Minecraft? Pernah main Minecraft? Kalau kalian bangun itu awalnya apa? Fondasi dulu. Oh, iya, lantai itu fondasi, Mbak. Ya. Coba kamu bangun di awang-awang di Minecraft ya namanya. Ya, Minecraft. Itu nggak bisa, makanya kamu lari untuk nyari yang namanya batu-batu. Oh, JJ, kita cari di mana batunya, gitu kan? Terus satunya JJ siapa itu? Kan ada 2 orang kalau di YouTube itu. Akhirnya dia nyari batu, kemudian buatlah rumah, digali dulu dan sebagainya. Oke, jadi syahadat ini sangat penting karena syahadat itu ibarat fondasi. Ayo kita sama-sama yuk. Oh, sebelumnya saya tanya, cara masuk Islam itu gimana? Syahadat itu artinya disaksikan. Kalian itu Islamnya mulai kapan? Gak bisa bagi kok Islam. Masuk Islam caranya gimana? Syahadat. Mengucapkan syahadat. Syahadat itu artinya apa? Disaksikan. Oke. Kamu kira-kira sudah pernah enggak mengucapkan syahadat disaksikan oleh orang lain? Kapan? Apa? Waktu masih belajar. Oke. Sudah, berarti Octavia sudah. Yang lainnya pernah syahadat terus saya akan mengucapkan syahadat disaksikan oleh orang bahwa saya masuk Islam. Pernah enggak? Tidak. Terus gimana? Berarti kalau dikatakan kalian belum masuk Islam gimana? Karena belum mengucapkan syahadat yang disaksikan. Pak, tapi saya loh dari bayi aja adatnya sudah Islam, Pak. Ada 7 bulan. Adan apalagi lahir pun dia adani kanan, kemudian kirinya iqomah. Iya, tapi syahadat itu artinya disaksikan. Ayo kita sama-sama ya, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Jadi kalau nanti suatu ketika ditanya oleh orang, minimal kamu jawablah ini tanggal 26 Maret. Atau puasanya yang berapa? 14 atau 13? 15. Sudah puasa 15 nih? Ini ke 15. Ya, oke. Jadi tanggal 15 Ramadan. Yuk sama-sama yuk. Saya bimbing aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah jelas-jelas bersyahadat. Ya, masalah kalian sudah Islam dari dulu, tapi sudah bersyahadat yang disaksikan. Nah terus, what the important? Apa pentingnya mengucapkan syahadat? Ada yang tahu? Ya benar. Mengucapkan syahadat itu seolah kita memiliki angka 1. Apa dia? Kalau kita bersyahadat sama seperti seolah kita memiliki angka 1.
Lah terus angka 1 itu untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Ya, jadi gini. Kalau kalian muslim, kalian mempunyai angka berapa ya? Angka 1. 1 kali 1 berapa? 1. 1 juta kali 1? 1 miliar kali 1? Sekarang, jadi kalau tidak Islam, kalian berarti memiliki angka 0. Kalau syahadat, angka 1. Kalau tidak Islam, angka 0. Logikanya gini. Jadi kalau si Silvi ini sedekah 1000, ya, sedekah 1000, maka catatannya 1000 kali 1 berapa? 1000. Oke. Kalau Tata ini nyumbang 1 juta, 1 juta kali 1 berapa? 1 juta. Nah, saya contohkan ada orang yang agamanya Konghucu contohnya, atau tidak beragama lah, dia tidak beragama atau ateis. Dia nyumbang 1000. Jangan 1000 terlalu dikit. Dia nyumbang 10 juta untuk membuat jalan raya. Maka oleh Allah dia dianggap nyumbang berapa? Ya, betul. 0. Kenapa 0? 10 juta kali 0 berapa? 0. 5 juta kali 0 berapa? 0. Tapi kalau kalian yang sudah bersyahadat, 5 juta kali 1 berapa? 5 juta. Makanya ini penting sekali kalian menjaga yang namanya syahadat. Sempat kalian nanti keluar dari Islam atau murtad, maka semuanya akan dinolkan dari 0, kayak pom bensin. Jadi ketika kalian ini contoh ya, kalian murtad nih, murtad keluar dari Islam, kemudian kalian jadi orang kaya raya. Contohnya kalian menikah dengan Jumbo, contohnya Muhammad Jumbo. Jumbo itu kaya raya, kalian menikah. Setelah itu kalian milih malah daripada Islam miskin terus, lebih baik nikah sama Jumbo. Akhirnya kalian kaya raya. Tapi kalian masih ingat, oh saya mau nyumbang masjid, gitu ya. Nyumbang masjid 10 juta untuk beli kain keset, beli sapunya 5 juta, untuk bangun tempat wudhu 10 juta. Nah, tetapi kemudian kalian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kalian dihitunglah oleh malaikat namanya pencatat amal. Itu ternyata kalian tidak ada amal sama sekali. Karena tidak ada amal kebaikan, akhirnya dimasukkan ke neraka. Kalian protes, wahai malaikat, saya dulu pernah nyumbang masjid 5 juta, pernah nyumbang jalan 5 juta, pernah nyumbang yang lain 10 juta. Kenapa kok tidak ada catatannya? Kenapa tidak ada catatannya? Jawabannya apa? Kamu dulu keluar dari Islam menjadi agama ateis, hitungannya adalah 0. 5 juta kali 0, 0. 10 juta kali 0, 0. Makanya itulah dinamakan dengan khusrin. Khusrin itu artinya rugi. Wal as innal insana lafi khusrin. Demi waktu kata Allah, sesungguhnya semua manusia itu adalah rugi. Kenapa rugi? Ya tadi, amalnya tidak dicatat. Dicatat tapi angka 0. Itulah ilmu. Dilanjutkan.
Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Illalladzina, kecuali orang-orang. Siapa? Amanu, yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya walaupun pacarmu, calon suamimu gantengnya minta ampun, tapi kalau dia tidak beragama, tidak Islam, lebih baik jangan dilanjutkan. Karena nanti kalian yang akan kebawa menjadi ateis, tidak beragama, tidak bertuhan. Makanya ini sangat penting. Fondasi dari sebuah bangunan adalah syahadat. Jadi ini siap ya, semuanya tetap Islam sampai mati. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian ingat, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini penting sekali. Makanya inilah perlu diadakan pesantren. Kembali lagi ke dasar-dasar pikiran kita bahwa yang namanya syahadat itu sangat penting. Kita lanjut. Bagian berikutnya di dalam sebuah bangunan apa? Setelah fondasi. Kamu kalau buat rumah setelah fondasi dibangun apa? Ya, tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Itulah maksudnya gitu. Kalau rumah tidak ada tiang, pasti ambruk. Makanya rumah itu ada tiangnya. Ya. Kalau dulu itu rumah-rumah papan, rumah kayu itu pasti ada tiangnya. Oleh karena itu, kalau kalian sekarang sudah bersyahadat, dilanjutkan lagi dengan sholat. Tadi pagi yang sholat subuh siapa? Nah, yang sholat subuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Ini barisan ini udah sholat subuh? Sholat subuh 7 tangan. Yang sholat subuh 7 tangan. 1, 2, oke. Yang di atas ini sholat subuh 1 orang. Yang lainnya MS. Ya. Jadi dan terus kalau puasa tidak sholat, puasanya sah enggak? Puasanya sah. Sholat, ya kalian dapat pahala. Dan orang yang tidak sholat itu sama seperti meruntuhkan, menghancurkan agama Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqomatin, dia itu mendirikan agama. Faman tarokaha, apabila dia meninggalkan sholat, faqad hadamadin, dia itu sama seperti merobohkan agama. Jadi yang sekarang kalian sholatnya tidak dilakukan, tolong nanti sholat duhur sholat. Ya, sholat ya Mbak ya. Letian, Sipia, Keseltian, Sepia. Sholat ya. Ini enggak ini? Sholat. Kalau Islam itu, Muslim itu sholat. Kita lanjut berikutnya. Setelah tiang, biasanya di bangunan apa lagi? Ada yang namanya dinding. Dinding itulah di dalam rukun Islam dinamakan dengan puasa. Jadi kalau kita puasa dalam sebuah bangunan itu seolah rumahnya berdinding. Dinding itu fungsinya untuk apa? Ya betul, untuk melindungi dari panas, dingin,
Ya, dan semuanya salju. Makanya Nabi pernah menyampaikan asyamu junnatun. Ada yang namanya junnah? Mana namanya junnah? Asyamu junnatun. Puasa itu adalah dinding. Dinding dari apa? Dinding dari api neraka. Jadi nanti ketika kamu melewati yang namanya ibaratnya, melewati ini ibaratnya neraka, itu surga, itu akan melewati yang namanya Syiratul mustaqim. Nah, apinya ini luar biasa bergejolak. Yang selamat itu siapa? Yang selamat adalah orang-orang yang dia itu melakukan puasa. Kenapa? Dia ada tameng. Jadi puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah dinding. Setelah puasa apa lagi? Bangunan berikutnya, ya zakat. Zakat itu ibarat rumah adalah ventilator. Jadi zakat itu adalah seperti ventilasi. Ventilasi itu tuh apa di dalam rumah? Yang namanya jendela, pintu, ventilasi itu dalam rumah itu fungsinya apa? Biar tidak pengap. Satu, berarti siklus udara yang kotor pengap berganti menjadi udara yang bersih. Ya, itulah zakat. Jadi zakat itu adalah untuk membersihkan. Ia membersihkan harta, ia juga membersihkan jiwa. Jadi jiwa, harta itu semuanya bersih dengan zakat. Oh ya, termasuk sudah keliling belum? Itu Mbak ambilin Mbak. Mbak Fitri Widya Sari. Ini satu yang sebelah sana. Dilepas. Nah, satunya dicowok. Zakat termasuklah dia adalah sedekah. Jadi gini, kalau secara umum zakat juga dinamakan dengan sedekah, tetapi sedekah itu ada namanya sedekah wajib dan sedekah yang tidak wajib. Nah, zakat itu adalah sedekah yang wajib. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Zakat itu ada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Apa dicatat? Zakat itu ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah silakan Pak. Zakat fitrah itu apa? Ya, benar. Zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan sampai nanti 1 Syawal, malam 1 Syawal. Jadi kalau zakat fitrah dikeluarkan sekarang boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Sampai kapan? Ya, betul, yaitu sampai khutbah Idul Fitri. Jadi kalau masih takbiran
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa badannya. Asal khotibnya belum naik, kamu masih boleh zakat fitrah. Mulainya kapan? Mulainya dari 1 Ramadan. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa? Berapa? Zakat fitrah? Gampangnya itu adalah 2, ada yang ngomong 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Tapi untuk berhati-hati adalah 2,7 kilo. Kalau di Menteri Agama itu beras yang kualitasnya rendah itu adalah sekitar harganya 30.000. Kalau yang sedang 35.000. Kalau yang bagus itu 42.000. Zakat fitrah ini adalah 1 tahun sekali. Siapa yang harus berzakat fitrah? Siapa? Orang tua. Ya, agak benar. Yang zakat itu adalah orang yang hidup. Paham? Jadi kalau dia itu lahir pada, coba ini, lahirnya sekarang ini bayi. Lahir kan? Itu bayi sehat. Kalau bayi sehat bunyinya, ada bayi yang tidak sehat. Dan kalau ini lahir, kamu dengar suaranya, kamu harus lari. Bunyinya gini, kan bedanya kalau sehat gimana? Ya. Kalau yang tidak sehat gini. Itu larilah kalian kalau ada bayi kayak gitu. Itu namanya bayi tidak sehat. Lanjut. Jadi kalau bayi lahir sekarang, lahir sehat ya, itu kira-kira nanti pas mau Idul Fitri di zakat fitrah tidak? Tuan enggak, Pak? Enggak. Kalau lahirnya itu asar, jadi asar itu lahir, setelah itu malamnya takbiran. Kira-kira dizakati enggak? Zakat tidak? Kalau lahirnya pas lagi buka, tung, itu kentong mau buka, lahir, tung, itu kira-kira dizakati tidak? Wajib zakat? Kalau para ulama menyebut, kalau dia menjumpai bulan Ramadan, dia wajib dizakati. Tetapi kalau tidak menjumpai bulan Ramadan, dia tidak wajib dizakati. Kalau maghrib itu sudah bulan Ramadan apa tidak? Kalau maghrib Lebaran itu ikutnya Syawal apa Ramadan? Syawal. Itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya masih asar, masih tung lah, itu kan masih tung gitu kan. Kalau dia belum azan berarti dia masih wajib. Tapi kalau lahirnya sudah Syawal, maka dia tidak wajib zakat. Kalau orang tua ya, kira-kira wajib zakat tak? Dia lupa. Wajib, walaupun tuannya. Dia sudah tuanya. Itu wajib zakat tidak? Tapi kata tidak. Jadi yang masih hidup, tadi kan saya rumusnya gimana? Hidup menjumpai bulan Ramadan, kecuali dia meninggalnya bulan Sya'ban. Itu di bulan Ramadan sudah mati, tidak wajib.
Kemudian ada syarat tadi yang namanya mampu. Mampunya adalah kalau untuk lebaran dia masih punya beras untuk dimasak. Tapi kalau tidak punya, tidak. Dia masuknya fakir miskin. Orang tua kalian saat ini punya duit untuk beli beras makan kalian? Punya ya? Ada yang orang tua kalian udah miskinnya kan? Untuk beli beras aja kan? Ada enggak? Tak data supaya masuk fakir miskinnya. Ada enggak? Nah, masih ada uang untuk beli beras. Benar. Kasihannya. Jadi kalau ada uang untuk beli beras untuk lebaran, selama itu masih ada, berarti kalian masih wajib. Tapi kalau tidak ada, kalian dimasukkan fakir miskin. Ya, jadi itu namanya zakat fitrah. Pak, boleh nggak pakai duit? Boleh nggak Sabrina? Boleh. Ini benar semua. Menurut Imam Abu Hanifah boleh pakai duit. Tapi kalau pakai duit, ingat nih, perkaliannya bukan kali 2,5 kilo, tetapi dikali dengan 2,8 kilo. Jadi bukan 2,5 kilo ya, tapi kali 2,8. Jadi perkiranya tadi, kalau kalian ganti duit, kalau beras yang standar itu sekitar 30.000. Kalau keluarga kalian ada berapa? Satu keluarga? Baby, keluargamu ada berapa? 10. Berapa? 6. Kalau pakai duit 6 kali 40 lah ya. 6 kali 40 berapa? 250. Kalau zakatnya pakai duit. Tapi secara umum zakat itu adalah menggunakan makanan atau bahan makanan pokok. Kalau di Arab sana itu pakai kurma. Kalau di Indonesia pakai beras. Kalau di Inggris pakai apa? Kalau di Inggris pakai apa? Pakai rice. Kalau di Arab tidak pakai beras, pakai kurma, pakai ruz. Ruz itu artinya apa? Beras. Jadi gini, bahasa Inggrisnya beras di Arab itu aruz. Kalau di Inggris rice, Indonesia beras. Enak ya? Rice, ruz, beras. Nah, sama aja ya. Sama seperti orang Aceh. Kalau di sini air, kalau Aceh i. Ya. Kalau babi bui. Kalau kancil biu. Nah, jadi mungkin itu ya. Nah, jadi rice, ruz, dan beras. Kemudian satunya zakat fitrah ada yang namanya zakat harta, atau dalam bahasa Arab namanya zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat harta kekayaan. Jadi kalau kalian bapakmu, bapak asarnya bapakmu, orang tuanya Dela Sapitri, itu petani apa PNS apa petani? Petani apa kebun? Sawit itu pertanian apa perkebunan? Bedanya pertanian sama perkebunan apa? Harus tahu nih yang jurusan pertanian. Bedanya apa? Bedanya tanaman pertanian sama tanaman perkebunan apa?
Ayo. Sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Ya betul. Kalau namanya pertanian, itu pemanenannya itu cepat, tumbuhannya cepat ganti. Contoh, nanam padi ya. Padi itu pertanian apa perkebunan? Kenapa namanya pertanian? Tanamannya cepat ganti. Bahkan sekali tanam enggak ada yang tanam dipanen satu, ambil satu-satu biar tumbuh lagi. Enggak ada. Kalau cabai, tomat, itu kebun apa? Kebun apa? Namanya kebun tomat apa tani tomat? Kebun tomat. Kenapa namanya kebun tomat? Ya, karena pohonnya ini tidak langsung diganti. Kalau kita panen tomat, itu langsung dibedol apa ambil buahnya? Buahnya. Itu bedanya gitu. Kalau sawit ini kebun apa pertanian? Kebun. Kenapa namanya kebun? Karena yang dipanen adalah buahnya. Kalau pertanian itu yang dipanen adalah termasuk pohonnya. Kayak padi itu tidak mungkin diambil cuman buahnya. Oke. Kemudian lagi tadi yang pertanian perkebunan. Yang kedua adalah pedagang. Ada yang orang tuanya pedagang? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan yang orang tuanya pedagang. Ya, cuma satu. Yang lainnya pelebun. Si ini Fitri, bapakmu petani. Ina, orang tuanya petani. Muna, petani. Oke, rata-rata petani. Jadi yang wajib untuk zakat mal petani, kedua pedagang, penjahit ada. Kalau penjahit maksudnya apa? Pedagang apa pelebun? Ya, namanya profesi. Kalau pegawai ini wajib untuk zakat mal enggak? Ya, karena segala kegiatan yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Kalau sudah waktunya ukurannya pas. Apalagi ya? Coba apalagi tuh? Profesi apalagi Pak sebut biar kita langsung terangkan sini. Ini Pak wajib zakat. Nah, coba silakan. Ada yang bertanya? Coba, selain berkebun, orang tua kalian ya, berkebun, terus kalau berondol, itu wajib zakat tak? Wajib tidaknya adalah nanti kalau jumlahnya sesuai dengan nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran dia wajib untuk zakat atau tidak. Oke. Sekarang siapa yang wajib? Yang wajib adalah yang memiliki uang standarnya adalah 85 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa, Mbak Manda? Gak pernah beli ya? Ada yang pernah beli emas ini bulan-bulan ini? Gak punya? Cuma gini. Oh ya, perak semua ya, gak ada emas. Jadi kalau orang tua kalian punya emas, jumlahnya adalah 85 gram, 1 tahun tidak dipakai, itu wajib. Zakatnya berapa persen? 2,5%. Jadi ibaratnya kamu punya 10.000 ya.
Kalau punya 10.000 berarti zakatnya berapa? Ya, 2.500. Kalau kalian punya uang 1.000, ini barat, 2,5%-nya berapa? 1.000. Berapa? 25 perak. Kalau dihitung-hitung banyak gak sih? Kamu nyumbang 25 perak dari uang 1.000. Kalau dihitung sedikit ya. Nah, kalau kamu uangnya, yuk kita hitung-hitungan yuk. Pakai HP lah, kita tolong. 85 gram, 1 gramnya sekarang berapa sih? Kira-kira 1 juta ada nggak? Ada nggak sekitar sejuta? Sejuta ya? Jadi kalau 1 juta, 1 juta kali 85 berarti berapa? 85 juta. Kalau kamu ada uang sisa 85 juta di sana, maka kamu wajib zakat jumlah 2,5%. Seperti itu, paham ya? Oke. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian kalau pedagang berapa wajib zakatnya? Wajib zakatnya adalah 2,5%. Ingat-ingat, zakat untuk pedagang berapa? 2,5%. Zakat untuk petani berapa? Mbak, zakat petani berapa? Ya betul, Mbak siapa namanya? Cuita, betul. Untuk petani itu zakatnya 5%. Coba ini ingat-ingat, petani 5%. Kalau jadi gini sekalian, kalau pertaniannya atau perkebunannya itu dirawat oleh kamu ya, dirawat gitu ya, maka zakatnya adalah 5%. Tapi kalau tidak dirawat, artinya cuma tanam, kemudian kami cuma manen aja, atau tidak diairi, maka zakatnya adalah 10%. Oh, ingat-ingat bapakmu tuh. Sawitnya dirawat apa enggak? Nah, kalau dirawat berarti zakatnya 5%. Lah terus kalau kita menemukan harta temuan atau rikas, zakatnya berapa? Apa lagi jalan tuh? Tiba-tiba nemu tas isinya uang ratusan ribu, 1 tas. Kamu sudah ngomong kemana-mana, aku nemu duit, 1 tas, punya siapa? Setelah kamu informasikan sekampung, se-FB, tidak ada yang ngaku. Berarti uang itu milikmu. Untuk apa Mbak? Uang ratusan ribu 1 tas. Untuk apa Mbak? Untuk beli apa dah? Beli emas. Beli beras. Jadi kalau kalian nemu harta atau lagi nyangkul ternyata nemu kepala buaya tapi terbuat dari emas, maka kalian wajib untuk zakat. Berapa zakat harta temuan? Ya betul, 20%. Juwita pintarnya, kamu belajar ini mana? 20%. Jadi kalau kalian nemu duit, nih, ada yang pernah nemu duit? Gak pernah? Nopi pernah nemu duit? Berapa? Oke. Itu enggak nemu, Mbak. Itu namanya pelacakan. Yang nemu duit, ada yang pernah nemu duit di atas 100.000? Siapa? Ina, pernah nemu duit? Pernah enggak? Enggak. Yang laki-laki? Ada yang pernah nemu duit 100.000? Ismail, pernah? Pernah enggak? Nemu 200. Kalau kalian nemu duit, yang pertama kalian beritahu. Tapi jangan sebut nominal. Saya nemu duit, caranya ya, saya nemu duit
yang kehilangan ngomong ke saya, kontak saya. Terus kamu tanya, kalau ada orang aku, saya bilang duitnya contohnya 280.000 ya. Kamu hilangnya berapa peta? Hilangnya 300.000. Ah, berarti bukan, maaf ya. Itu jangan kamu sebut nominalnya. Atau tanya lagi, si Elia ngomong, tapi saya kehilangan duit 280.000. Nah, pas kan? Saya tanya, uangnya apaan? Receh semuanya. Padahal yang saya temukan adalah uang kertas. Oh bukan. Ada caranya kayak gitu, ya. Atau nemuin HP. Kalau kalian nemu HP, ya udah kalian umumkan aja. Tapi jangan mereknya. Supaya orang datang dulu tanya mereknya apa. Padahal kamu nemunya Oppo ya. Setelah itu dia kehilangan ternyata Samsung. Oh bukan, itu aja udah. Kemudian ketika jawabnya betul Oppo, oke, tanya selanjutnya, ada gambar apanya atau stiker apa di HP itu? Ada stiker tulisan sayangku, ternyata betul, balikin. Tapi kalau tidak ada yang ngaku, itu milikmu. Nah gitu Mbak. Jadi kalau kamu nemu duit terus tidak ada yang ngaku, itu jadi milikmu. Tapi dengan syarat kamu harus zakat. Berapa Pak? 20%. Itu gambarannya mengenai zakat ya. Kalau kambing, ada orang tuanya yang melihara kambing? Ada? Dia juga harus zakat. Kalau kambingnya itu di atas 40 ekor ya selama 1 tahun tuh, maka dia wajib untuk zakat kambing yang anakan. Kayak gitu. Kalau kamu punya sapi 7-10 ekor, kamu wajib zakat 1 ekor kambing. 7 atau 10 sapi, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau ayam masuk zakat nggak? Tidak. Sebanyak idak pun kamu punya ayam, itu tidak masuk zakat hewan. Tapi kamu kenanya adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Oke, itu gambaran mengenai zakat fitrah dan zakat mal ataupun zakat temuan atau barang temuan. Oke? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah paham semuanya? Nopi paham? Alhamdulillah. Saya akan uji kalian dari cerita dulu. Zakat itu ada berapa Pak? 2. Sudah berarti. Ada 2. Ini siapa namanya? Salsa. Zakat itu kata Juwita itu ada 2. Zakat apa sama apa? Zakat fitrah sama zakat mal. Oke, good. Pinter semua. Pokoknya kalau yang saya tunjuk bisa jawab, saya anggap bisa semua. Bela Sapitri. Zakat fitrah itu apa Mbak? Menurutmu aja. Zakat fitrah. Ya betul, zakat yang dikeluarkan waktu bulan Ramadan. Oke, lanjut. Nuna. Kamu namanya Nuna ya? Oh iyalah, Ina sama Nuna, sama-sama Na. Oke, jawab. Zakat mal itu apa Mbak? Ya benar, zakat hasil perniagaan. Apa? Sekali lagi. Nah, coba sekali-kali. Ismail kalau di Upin-Ipin itu yang mana? Yang kaya itu ya?
Oh ya, Mail. Dua sikit gitu ya. Ya, Mail. Kalau yang kaya itu manggilnya Dedi itu sama oh Esa. Ini Mail, tapi tubuhnya kayak Esa. Ya, Mail. Siap pertanyaannya? Ya, pertanyaannya. Tadi ada namanya zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat perniagaan atau yang tentang menghasilkan duit. Kira-kira zakat mal itu apa saja yang orang itu wajib mengeluarkan? Satu, ya berdagang. Dua, bertani. Tiga, ya berkebun. Terus empat, jasa. Oke, good. Jadi, oh ada lagi satu lagi. Ya, ada temuan Peter, Mail ini luar biasa. Jadi zakat jasa itu pun harus ada. Jadi para pegawai, ada yang bapaknya pegawai, ibunya pegawai, ada ibunya pegawai bapaknya. Para ibu itu harusnya pun dibayar loh oleh bapaknya. Ada bapak kalian gaji ibunya? Banyak ya? Nah, ibu-ibu kalian yang belum dapat gaji dari suami, dari bapakmu, minta, Bu, minta gaji Bu. Ya. Paling nggak 1 hari berapa? Kalau manen berapa sih? Manen berapa? Standarnya minimal lah, minimal manen dapat berapa duit? Kalau dapatnya 1 ton 100 ribu, ada mbak manen dapat 1 ton 1 hari? Hah? Paling berapa? 1 ton tuh. Kalau dapatnya kurang dari 1 ton, contohnya dapatnya 3 biji, manen dapat 3 biji 100 ribu. Manen. Oh iya, barangkali beratnya 1 ganja kan? Itu bukan sawit namanya. Oke. Jadi kalau tadi berapa 150 ribu ya? Iya Pak, Mbak pula. Mas, kalau tukang manen minimal dapat berapa? Minimalnya 100 ribu. Nah, yang pernah manen terus dikasih duit itu 1 hari berapa? Iya, minimal Pak, minimal 100 ribu ada? Ada. Ada tukang manen sehari dikasih 50 ribu mau? Ada mau juga? Manen 1 pokok ya? Ya. Nah, ibumu itu nanti diomongin kami, Mak, minta gaji sama nafkah beda. Jadi minta gajinya 100 ribu, nanti nafkah bapaknya terserah gitu. Jadi biar kamu uang jajannya nambah gitu kan. Oke, jadi gambarnya seperti itu mengenai zakat. Ada yang mau bertanya silakan. Langsung ada. Ya silakan. Sudah jam berapa? 9. 5 menit lagi sekarang. Kalau tidak ada, kita akhiri. Jadi itulah tadi materi zakat. Semoga bisa bermanfaat untuk nambah ilmu ya, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Dan kalian siap-siap. Ini terutama adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tadi kan ngomongnya 2,5 kilo enggak? Kalau zakat fitrahnya 7 kilo boleh enggak 1 orang? Berapa boleh enggak? 1 orang 7 kilo. Boleh. Kalau zakatnya 2 kilo enggak boleh. Jadi
Zakat itu yang 2,5 itu adalah minimal. Kamu zakat fitrah 1 kintal juga boleh. Atau setiap ketemu orang nyumbang 2,5 kilo, 2,5 kilo, oh 1 kampung ternyata banyak. Itu boleh. Kalau pakai duit boleh. Yang penting niatnya zakat fitrah. Jangan gini, ditanya, masih duit. Ini apa Pak? Terima aja lah, pemberian aja. Itu bukan zakat. Kalau zakat itu memang niatnya zakat. Atau ini nanti kan kalau zakat fitrah di masjid itu kadang dituntun niatnya enggak? Apa langsung cuma ngasih? Aslinya niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Itu aja ya. Semoga bermanfaat. Dan nanti di akhir sesi itu ada namanya rangkuman materi 1 lembar ya. Jadi nanti kalian menulis rangkuman atau kesimpulan dari materi. Oke? Kemarin istirahatnya berapa menit? 10 ya. Sekarang kalian berapa menit? 30 ya. Oke. 30 berarti nanti masuk jam setengah 11, pulangnya jam setengah 12. Kalau dipercepat berarti pulangnya dipercepat. Milih mana? Istirahat. Udah istirahat 30 jam, 30 menit. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan silakan yang mau baring-baring, mau tidur atau mau es dulu yang nggak puasa, silakan. Kita iri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen belum? Absen yang belum? Absen tanda tangan. Yang belum absen, yang belum tanda tangan hari ini tanda